Pernah nggak, Bu, merasa sedih saat melihat anak kita lebih banyak diam ketika bertemu orang baru? Di rumah cerewet sekali, tertawa, bercerita apa saja, tapi begitu ada tamu datang, atau diminta menjawab pertanyaan guru, atau harus tampil di depan kelas, anak langsung menunduk. Sebagai ibu, tentu hati kita langsung dipenuhi berbagai pertanyaan. Jangan-jangan anakku minder? Kenapa ya anak orang lain berani, sedangkan anakku pemalu sekali? Apakah nanti kalau besar dia akan kesulitan bersosialisasi? Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan. Membandingkan dengan saudara sepupu, teman sekolah, atau anak tetangga yang terlihat jauh lebih percaya diri. Padahal, belum tentu masalahnya karena anak kita kurang pintar. Belum tentu juga karena anak kita memang penakut. Bisa jadi, selama ini anak belum benar-benar mengenal kelebihan yang Allah titipkan di dalam dirinya. Karena rasa percaya diri bukan muncul hanya karena anak mendapat nilai 100, tetapi muncul ketika anak merasa, aku punya sesuatu yang berharga. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membantu anak menemukan potensi terbaiknya, sehingga rasa percaya dirinya tumbuh dari dalam, bukan karena pujian atau perbandingan dengan orang lain. Jadi pastikan ibu menyimak sampai akhir, karena mungkin inilah potongan puzzle yang selama ini belum kita sadari. Setiap orang tua ingin anak berprestasi. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal. Karena sayang, akhirnya banyak orang tua berusaha memberikan yang terbaik. Anak dimasukkan ke berbagai les membaca, les matematika, les bahasa Inggris, les berhitung. Bahkan jadwalnya hampir penuh setiap hari. Harapannya sederhana, supaya anak pintar, supaya nilainya bagus, supaya nanti punya masa depan cerah. Dan itu tentu bukan sesuatu yang salah. Belajar memang penting, prestasi akademik juga penting. Namun ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Kadang kita terlalu sibuk mengejar angka di rapor, sampai lupa memberi ruang bagi anak untuk mengenal dirinya sendiri. Padahal anak juga membutuhkan waktu bermain, membutuhkan waktu beristirahat, membutuhkan kesempatan mencoba berbagai hal yang ia sukai. Karena seringkali justru di sanalah bakatnya mulai terlihat. Contoh sederhana, misalnya setiap sore anak selalu senang menggambar. Namun karena dianggap hanya bermain-main, akhirnya semua waktu menggambarnya diganti dengan latihan soal. Lama-kelamaan anak memang mungkin semakin mahir mengerjakan soal. Tetapi kesempatan menemukan potensi terbaiknya ikut menghilang. Nilai sekolah penting, tetapi mengenal diri sendiri jauh lebih penting untuk masa depan anak. Anak pintar tidak selalu juara kelas. Seringkali kita menyamakan kata pintar dengan juara kelas. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada anak yang sangat pandai berbicara. Ada yang luar biasa kreatif. Ada yang mudah memahami perasaan orang lain. Ada yang mampu memimpin teman-temannya. Ada pula yang telaten membuat sesuatu dengan tangannya. Semua itu juga bentuk kecerdasan. Allah menciptakan setiap anak dengan fitrah dan keunikannya masing-masing. Tidak semua anak harus menjadi ahli matematika. Tidak semua anak harus menjadi dokter. Tidak semua anak harus menjadi juara kelas. Justru ketika kita menerima bahwa setiap anak berbeda, kita berhenti memaksa anak menjadi versi orang lain. Dan mulai membantu anak menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Tugas kita bukan mencetak anak yang sama dengan anak lain, tetapi membantu anak menjadi dirinya yang terbaik. Mengenal berbagai jenis bakat anak. Kalau selama ini kita mengira bakat hanya menggambar atau menyanyi, ternyata lebih luas dari itu. Ada anak yang memiliki bakat bahasa. Ia mudah bercerita, senang membaca, suka bertanya. Ada yang berbakat logika. Ia senang menyusun puzzle atau mencari pola. Ada yang berbakat seni, senang melukis, menari, musik, atau membuat kerajinan. Ada yang berbakat olahraga. Tubuhnya aktif dan cepat menguasai gerakan. Ada yang berbakat memimpin. Teman-temannya sering mengikuti arahannya. Ada pula anak yang sangat peka terhadap perasaan orang lain. Ia mudah berempati dan senang membantu. Setiap bakat memiliki nilai yang sama berharganya. Tidak ada bakat yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang berbeda hanyalah cara kita melihatnya. Tugas kita adalah menemukan dan merawat potensi. Itu banyak orang tua berkata,
Anakku belum kelihatan bakatnya, padahal mungkin bakat itu sudah ada, hanya saja belum diperhatikan. Bagaimana cara mengenalinya? Amati. Apa yang membuat anak lupa waktu? Apa yang sering ia lakukan tanpa disuruh? Apa yang membuat matanya berbinar? Apa yang membuatnya terus mencoba meski gagal? Disitulah seringkali petunjuk bakat mulai terlihat. Setelah menemukannya, jangan buru-buru menuntut hasil. Rawat sedikit demi sedikit. Berikan kesempatan belajar, berikan pengalaman, berikan apresiasi, karena bakat ibarat benih, kalau disiram dan dirawat, ia akan tumbuh. Kalau diabaikan, ia bisa layu. Bakat bukan ditemukan dalam sehari, tetapi dikenali melalui perhatian yang dilakukan setiap hari. Jangan lupa membangun karakter. Selain bakat, ada hal yang jauh lebih penting. Karakter. Karena anak yang pintar tetapi tidak mandiri akan kesulitan. Anak yang berbakat tetapi tidak mampu bekerja sama juga akan kesulitan. Ajarkan anak bertanggung jawab. Belajar membereskan mainannya, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, menunggu giliran, berbagi, menghargai orang lain. Semua kebiasaan kecil itu sedang membangun kecerdasan emosional dan sosial. Dan justru kemampuan inilah yang sangat dibutuhkan ketika anak dewasa nanti. Jangan takut saat anak gagal. Bagian ini seringkali paling sulit bagi orang tua. Saat anak kalah lomba, nilainya turun, atau hasil gambarnya belum bagus. Kita ingin segera memperbaikinya. Kadang tanpa sadar kita berkata, kok cuma segini? Lain kali harus juara ya. Padahal yang paling dibutuhkan anak justru pelukan dan penghargaan atas usahanya. Cobalah mengatakan, Ibu bangga karena kamu sudah berani mencoba. Ibu melihat kamu sudah berlatih dengan sungguh-sungguh. Kalimat seperti ini mengajarkan bahwa nilai seorang anak tidak ditentukan oleh hasil semata, melainkan oleh proses, usaha, dan keberaniannya untuk terus belajar. Anak yang terbiasa dihargai prosesnya akan lebih berani mencoba lagi ketika gagal. Sedangkan anak yang hanya dihargai ketika berhasil, seringkali menjadi takut mencoba. Anak yang percaya diri bukan anak yang tidak pernah gagal, tetapi anak yang tahu bahwa dirinya tetap berharga meski sedang gagal. Jadi Bu, kalau hari ini anak kita masih pemalu, masih minder, masih belum berani tampil, jangan langsung menyimpulkan bahwa anak tidak mampu. Mungkin ia hanya belum menemukan tempat di mana ia bisa bersinar. Tugas kita bukan mendorong semua anak menjadi sama, tetapi menemani mereka menemukan cahaya yang sudah Allah titipkan dalam dirinya. Ketika anak mengenal dirinya, mengetahui kelebihannya, merasa diterima apa adanya, dan didukung untuk terus berkembang, rasa percaya dirinya akan tumbuh perlahan dari dalam hati. Bukan karena dibandingkan dengan orang lain, bukan karena selalu menjadi juara, tetapi karena ia tahu, aku berharga, aku punya potensi, aku bisa terus bertumbuh. Dan menurut saya, itulah bekal yang jauh lebih berharga daripada sekadar angka di rapor. Kalau ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di channel ini kita belajar bersama tentang parenting yang sederhana, penuh kasih sayang, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ibu punya pengalaman atau tantangan dalam mengenali bakat anak, tuliskan di kolom komentar. Saya senang sekali membaca cerita dari setiap ibu. Dan siapa tahu pengalaman ibu juga bisa menguatkan ibu-ibu lainnya yang sedang menghadapi hal serupa. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa juga bagikan kepada pasangan, saudara, atau sahabat yang memiliki anak. Semoga semakin banyak anak Indonesia yang tumbuh bukan hanya menjadi anak yang pintar secara akademik, tetapi juga menjadi pribadi yang percaya diri, berakhlak baik, dan mengenal potensi terbaik yang Allah titipkan dalam dirinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya.